Viral di media sosial. Senangnya para warga bisa bertamu ke rumah Pak Jokowi. Sampai terlihat seorang bapak berlompat kegirangan karena bisa bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Bukan 1 atau 2 kali, tapi setiap hari warga datang ke rumah beliau. Ini baru sejarah presiden betul-betul dicintai dan disayangi masyarakat. Komentar dari warganet. Seandainya aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna. Aku hanya manusia yang punya salah dan dosa. Ku bukan malaikat surga yang selalu buatmu bahagia. Kehadiran masyarakat yang berkumpul-kumpul di depan rumah Pak Jokowi, antrian untuk hanya sekedar mengambil foto bersama dengan mantan presiden ke-7 tersebut. Para penyinyir justru menilai itu adalah sebagai settingan semata. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu haus dengan kekuasaan, haus dengan eksistensi, haus dengan narsisme. Itu juga yang disampaikan oleh Amin Rais, bahwa Pak Jokowi itu orangnya sedang kena sindrom Peter Pan. Ingin diakui terus, ingin mendapat semacam sorotan terus. Dia tidak henti-hentinya kepingin mendapat pengakuan dari banyak kalangan. Benarkah demikian guys? Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya mau ajak diskusi buat kalian semua untuk mari kita sama-sama memikirkan ulang. Atau juga mungkin bisa dibilang kita semacam mempertanyakan mengapa orang-orang yang nyinyir terhadap eksistensi Pak Jokowi yang sudah selesai sebagai presiden namun masih didatangi oleh banyak orang, banyak penggemar, banyak rakyat, itu disebut sebagai pencitraan lagi. Itu bahkan disebut sebagai settingan. Ada juga yang menganggap bahwa itu adalah simbol dari seorang Jokowi yang memang haus kekuasaan. Ada juga para pengamat yang menilai bahwa Pak Jokowi itu memang orangnya takut akan kehilangan semacam simpati dari publik. Aku pikir ini adalah ocehan-ocehan yang perlu kita klarifikasi dan kita tepis. Kita juga harus menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebenarnya bukanlah sesuatu yang mewah, biasa saja gitu. Itu adalah kewajaran bagi banyak orang yang mengidolakan Pak Jokowi, dan kemudian secara kebetulan Pak Jokowi itu memberi ruang kepada publik untuk berkunjung. Pak Jokowi itu bukan artis. Kalau artis rumahnya ditutup ya jarang masyarakat mau datang, jarang masyarakat kemudian akan menyapa gitu. Tapi kalau Pak Jokowi dia bukan artis, dia adalah mantan presiden, mantan orang yang dijadikan bapak bagi publik, bapak bagi warga, mantan orang yang dari kebijakannya membuat banyak orang itu merasa mendapatkan manfaat. Orang yang tadinya pribadi ini yang ternyata dari satu keputusannya, satu kebijakannya itu membuat banyak masyarakat sejahtera. Ada yang tadinya mau datang ke sekolah itu kesulitan karena akses transportasi. Kehadiran Jokowi itu membuat jalan hampir di seluruh desa itu mulus. Kehadiran dan kebijakannya Pak Jokowi yang mengalokasikan dana dengan baik membuat satu desa, satu kecamatan, satu kota dengan kota dan desa serta kecamatan lainnya itu lebih cepat aksesnya. Dari apa? Dari jalan tol. Tadinya orang hanya melihat bangunan-bangunan kumuh, kini kemudian kehadiran Pak Jokowi bangunan lebih terlihat modern. Tadinya orang berpikir kita akan sampai kapan lagi untuk berkunjung ke ibu kota, harus ke daerah Jakarta yang dari Papua jauh sekali. Maka kemudian dengan dipindahkan ke IKN, tidak lama lagi orang-orang Papua, orang-orang yang ada di Indonesia Timur dan orang-orang yang ada di Indonesia Barat, bahkan paling barat, itu tidak merasa jauh untuk pergi ke pusat kota yang ada di ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Guys,
Itu adalah rentetan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang luar biasa. Inilah mantan pribadi yang tadinya orang beli bensin harganya itu 100% ya, lebih tinggi ketimbang harga eceran tertinggi. Itu kalau di Papua ya, teman-teman, nggak usah di Papua, di bagian Indonesia Timur sebagian itu 1 liter yang seharusnya eceran tertingginya 12.000 itu dijual 18.000, dijual bahkan ada yang 20.000. Kehadiran seorang Jokowi dengan kebijakan tol lautnya, harga-harga disamakan mulai dari Jawa, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku serta Papua, semua harganya sama. Kenapa? Karena bensinnya sama, guys. Transportasinya itu lebih cepat. Nah, eksistensi seorang Jokowi sebagai mantan presiden yang berhasil mengkonstruksi peradaban Indonesia yang tadinya menakutkan, yang tadinya krisis moneter, yang tadinya orang kesulitan secara ekonomi, yang tadinya orang mengalami rasa ketidakpercayaan diri terhadap situasi dan kondisi oleh karena Pak Jokowi yang mampu memecahkan masalah COVID-19. Akhirnya publik menilai ini orang-orang hebat, ini orang-orang bersahaja, apa adanya, biasa-biasa saja. Tapi dari kepintaran kebijakannya membuat banyak orang itu merasa terfasilitasi. Bantuan sosial, semua akses kehidupan masyarakat yang tadinya bertele-tele untuk berurusan dengan pemerintah. Pak Jokowi itu mengkonstruksi sesuatu yang luar biasa. Di mata dunia, Pak Jokowi sudah berhasil membuat Indonesia pernah mau menjadi Piala Dunia itu datang ke Indonesia. Memang hanya dikacaukan oleh Ganjar dan PDIP aja. Kan gitu. Pak Jokowi berhasil membuat ada sebuah pagelaran internasional datang ke Indonesia. Jadi nama besar seorang Jokowi ini mau tidak mau akan melekat ke ruang publik dan hati masyarakat. Ketika beliau tampil ada satu daerah terutama di NTT, NTB ya, daerah akses perjalanan transportasi yang sulit, Pak Jokowi hadir, semua itu disulap, guys. Kan gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat publik melihat Pak Jokowi ini luar biasa. Dia bukan cuma sekedar menjadi presiden yang ya aji mumpung, kemudian dia menikmati kekuasaan, dan dia juga berhasil melawan apa yang menjadi polarisasi yang dibangun oleh partai politiknya. Kita tahu lah PDI dan juga Megawati secara pribadi itu nggak suka sama Pak Prabowo. Pak Jokowi malah panggil Pak Prabowo meski kita adalah rival di 2 kali kompetisi. Ayo lo join bersama kami untuk kemudian mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ini kan luar biasa, guys. Orang membaca Jokowi lah manusia presiden pertama yang berhasil membentuk rekonsiliasi dari saingan, dari rival itu menjadi mitra kerja. Nah, tempelan-tempelan kebudayaan sejarah yang sudah dibangun oleh seorang Jokowi ini membuat banyak masyarakat itu terkesima. Nah, sehingga itu ketika rumahnya Pak Jokowi didatangi banyak orang, ada banyak hal motivasinya. Tentu ingin memberikan apresiasi, ucapan terima kasih atas pengabdian selama ini. Tentu mereka yang dulu nggak sempat berfoto dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sibuk dan juga sulit secara akses, ini kesempatan ketika beliau memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkunjung. Kemudian yang ketiga, mereka juga berkunjung karena memang tentu ada hajatan yang mau disampaikan langsung kepada Pak Jokowi. Baik yang berkaitan dengan urusan-urusan administrasi pemerintahan, barangkali Pak Jokowi masih bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Mereka juga datang, ya kan? Begitu juga dengan ada orang hadir datang ke Pak Jokowi bertemu, hanya ingin bersilaturahmi apa adanya. Ada juga yang sebenarnya kepingin memberikan sebuah pernyataan sikap, dan ini dia share ke media sosialnya bahwa saya mengunjungi Pak Jokowi, saya menghadiri rumah Pak Jokowi dalam rangka ingin menegaskan kepada mereka tuh yang suka nyinyir, yang suka menghina Pak Jokowi, yang suka mempermalukan Pak Jokowi, mendiskreditkan Pak Jokowi, apa-apa semua disalahkan kepada Pak Jokowi. Saya datang ke sini, saya mau bilang Pak Jokowi tidak sendiri. Kami banyak juga yang memberikan apresiasi. Settingan bagaimana, guys? Kan gitu. Jadi beliau itu nggak mungkin mau membuat setting-settingan. Oh, presiden sebelumnya nggak seperti itu. Memang karena presidennya nggak membuat hal yang seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kan gitu.
Ini kan hanya karena kebetulan 1-2 orang berkunjung ke Pak Jokowi, di-share di media sosial, akhirnya orang kepingin suka datang ke rumahnya Pak Jokowi. Apa salahnya? Mau dia satu bis, mau dia berbondong-bondong, mau dia cuma satu persatu, mau dia tokoh, mau dia orang biasa, ya kan? Ditambah dengan banyak sekali influencer, banyak sekali wartawan yang kepingin meliput kesehariannya Pak Jokowi. Ketika kemudian terekspos di depan rumahnya banyak orang, lah itu hal yang biasa kan gitu. Hanya memang Pak Jokowi bukan orang yang katrok, walaupun dia terlihat ndeso, tapi Pak Jokowi punya Instagram, punya akun TikTok. Jadi kesehariannya dia eksiskan aja, dia share aja ke media sosial. Biasa kan itu, apa salahnya? Ya kan? Kenapa? Karena memang beliau menikmati bagaimana masa-masa pensiun ini beliau juga bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya, walaupun hanya lewat media sosial, ya kan, seperti itu. Apakah Pak Jokowi punya kepentingan politik? Pasti, ya politisi masa nggak punya kepentingan politik. Cuma kan gerakan politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi ini terlihat bahwa politik yang dia mainkan adalah politik untuk agenda kepentingan masyarakat itu sendiri. Politik yang dia mainkan adalah bagaimana strategi untuk membuat brand agar masyarakat itu mempercayai beliau. Dan memang beliau patut untuk diberikan kepercayaan. Kenapa? Karena biar bagaimana ke depan ada Gibran, ada Kaisang yang merupakan 2 anaknya serta menantunya yang kemudian Bobi hari ini adalah tokoh-tokoh politik. Mereka adalah harapan bangsa. Yang nggak mungkin Pak Jokowi kemudian tidak menutupi brandnya, tidak mengeksplorasi dia punya brand. Kenapa? Karena dia punya kepentingan politik ke depan gitu. Apakah itu salah? Ya enggak lah. Mana ada orang mau jadi pejabat atau mau menjadi bagian dari tokoh publik kemudian tidak memainkan hal-hal yang bersifat politik, kan gitu. Apa masalahnya gitu? Tapi jauh lebih bermartabat kita memilih Pak Jokowi sebagai patron dan sebagai orang yang kemudian perlu kita apresiasi daripada kemudian kita melirik kepada orang-orang yang sok akademisi, sok aktivis, sok suci, padahal penjahat semua gitu. Kan gitu. Apalagi sekarang Pak Prabowo itu luar biasa memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi, menghormati Pak Jokowi. Terakhir bertemu katanya Pak Prabowo, Pak sebenarnya saya mau ke Solo gitu, saya mau bertemu dengan Bapak gitu, mau cawe-cawe katanya Pak Jokowi. Kan itu biasa saja guys. Tapi kalau menurut kalian, apakah kemudian Pak Jokowi ini tidak pantas diberikan kesempatan untuk dikunjungi oleh rakyat? Ya udah terserah kalian gitu. Tapi biarkan aja rakyat yang kepingin berkunjung. Lo kenapa marah-marah? Guys, tulis di kolom komentar kita diskusi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil.